Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehobi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mempercepat pembesaran batang atau cabang anting putri di lahan ground. Teman-teman, ketika ngeground atau menanam bahan bonsai anting putri hasil cangkokan atau hasil stek ya di lahan pembesaran atau di lahan ground, tentu kita akan melakukan penataan akar terlebih dahulu. Ini contohnya pohon yang sudah saya ground dari bulan Januari ya. Waktu ditanam ya kira-kira sejempol kaki dan ini udah agak besar ya. Sudah berapa bulan nih, berarti 9 bulan ya dari awal Januari. Nah, ini untuk akar yang sudah ditata seperti ini, tentu kan di bawahnya ada tatakan ya, baik itu yang terbuat dari tanah dibungkus plastik atau piring plastik, terserah teman-teman lah. Tapi kan itu tatakan juga menentukan bentuknya. Kalau mau akarnya flat datar itu menggunakan piring plastik. Kalau agak cembung begini itu menggunakan mangkok plastik, mangkok yang biasa buat jajan seblak itu, yang dari styrofoam juga bisa. Kalau mau lebih tinggi lagi gitu ya, agak ngerucut, kita bisa gunakan tanah yang dibungkus plastik. Itu teknik yang umum dilakukan oleh teman-teman. Nah, tipsnya apa teman-teman untuk memperbesar anting putri atau mempercepat pertumbuhan? Ketika sudah di ground seperti ini dan akar sudah diseleksi, ditata, ini udah ditata, kemudian diseleksi juga mana yang dibuang, mana yang dipertahankan. Nah, setelah seperti ini kita bisa gunakan talang atau extension ya, tambahan media di sekitarnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memfokuskan pertumbuhan pohon ya, nutrisi ini dari akar langsung ke atas. Karena anting putri itu kalaupun di ground maupun di pot itu kadang nutrisinya bocor teman-teman. Dia dari akar itu menuju ke atas itu kadang tidak sempurna. Ada yang seperti ini nih, ini tumbuh dari akar ya. Jadi dari akar harusnya ngalir ke atas, dia malah keluar tunas seperti ini. Ini juga baru saya cabutin nih, seperti ini. Ini dicabut sekarang, besok tumbuh lagi di tempat yang lain di sini. Dicabut di sini, tumbuh lagi di sini. Cabut di sini, tumbuh. Seperti itu terus ya. Anting putri itu seperti itu ya, banyak keluar tunas dari akar. Jadi caranya kita pasang talang kira-kira tingginya 15 sampai 20 cm. Nah, ini dia teman-teman talangnya, contohnya ya. Ini tingginya sekitar 15 cm dari permukaan tanah sampai kira-kira menutupi setengah batangnya ya. Tadi tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhan tunas di bagian akar supaya nutrisinya fokus ke atas ini. Dan ini pertumbuhan sudah fokus ke atas karena tidak ada lagi tunas yang tumbuh di sini. Untuk media yang dimasukkan ke dalam talang, saya menggunakan sekam saja. Mau sekam yang sudah lapuk, mau sekam yang baru, udah masukin aja. Sekam yang baru juga bagus karena dia mengandung vitamin B1 ya, dari berasnya itu. Dimasukkan saja. Kemudian biasanya kalau yang baru itu kan kalau kehujanan dia akan padat dan turun ya. Walaupun tadinya penuh, ini tadinya penuh nih. Sudah turun tuh 1 cm. Nih. Tadinya rata, ini sudah turun 1 cm. Nanti ketika turun lagi ditambahin lagi ya teman-teman. Ini udah pertumbuhan udah fokus. Nah, setelah ditambahin lagi, ini pohon akan semakin subur ya. Dia fokus pertumbuhannya ke batang yang dilos. Ini pohon tadinya tinggi lurus ya. Kemudian saya penggal, potong pendek, menyisakan mata tunas yang kecil-kecil yang baru tumbuh. Kemudian saya tutup dengan ini dengan sekam, dan sekarang tunas itu sudah sebesar-besar ini ya, udah lebih besar dari ibu jari, dan ini udah sejempol kaki. Dalam waktu cuma berapa bulan ya, saya waktu motong itu setelah lebaran. Sekarang paling juga berapa bulan ya, lebaran itu bulan apa sih? Maret, April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, baru 5 bulan udah segede ini. Dan ini udah siap potong pendek lagi. Nutup untuk luka-lukanya juga udah menutup. Setelah tunas-tunas yang besar ini dipotong,
Nanti akan kelihatan tuh mana yang cabang pertama, mana yang cabang kedua, dan itu harus kita tentukan sejak dia baru keluar tunas ya, sebelum ditutupi media sekam. Kalau udah seperti ini kan udah enak nih, udah enak depan belakang. Tinggal yang los-losan ini digedein dikit lagi untuk top. Ini nutup pasti nih lukanya semua. Ini pasti keluar tunas lagi, tunas lagi, tunas lagi. Kelebihan potongannya dipendekin, bisa langsung mulai pengawatan pertama. Jadi selama ini cut and grow aja, nggak pakai wiring atau pengawatan. Setelah cukup besar, akar udah nebari ya, udah ngebleber begini, baru tuh cutting, terus baru mulai pengawatan. Oke, pertimbangannya mengapa saya gunakan sekam, bukan media tanam yang subur atau media tanam yang mengandung nutrisi tinggi. Hanya sekam saja, tidak menggunakan campuran apa-apa. Karena begini teman-teman, kalau kita tutupi dengan media tanam yang subur banget, itu nanti akar yang di bawah kalah sama akar yang baru seperti ini. Nah, nanti dia akan keluar akar baru di atas seperti ini. Ini juga kita perlu cabutin nih. Sesekali dikorek seperti ini, terus dicabut supaya akar yang di bawah itu nggak kalah sama yang di atas yang baru keluar ini. Jadi kalau pakai media yang subur banget, dia mengandung pupuk atau ya media yang bagus lah, misalnya kompos gitu, itu dia akar yang di atas yang bakalan keluar dan menjadi penopang nutrisi, sedangkan yang bawah kalah. Jadi untuk menutup ini aja, fungsinya sekam ini menutup agar tidak keluar tunas dari bawah, supaya fokus nutrisinya ke atas. Jadi itu akar yang di bawah ini tetap bagus teman-teman ya. Akar udah keliling tuh, keliling, agak gelap ya kalau di kamera ya, kurang kelihatan. Nah ini udah, coba saya korek aja ya teman-teman ya, biar membuktikan, atau saya angkat lah, nggak apa-apa, demi ini membuktikan ini konten ya. Tips ini. Nah ini akarnya, lihat teman-teman, nih bagian ini juga udah siap dipotong, terus mau saya pindahkan sedikit, saya korek aja ya teman-teman. Akar udah perfect ini, sempurna nih. Nah ini dia teman-teman, setelah saya korek, akar tetap bagus keliling. Dan ini lihat, pertumbuhan ininya ngejos. Jadi sekam itu fungsinya untuk meredam supaya tidak keluar tunas dari akar aja. Jadi nutrisi itu langsung ke atas, nggak bocor dari sini nutrisinya. Lihat nih, banyak keluar akar baru kan. Nah ini kalau pakai media yang terlalu subur, malah ini yang subur nanti, yang akar yang baru nih, yang bawah nanti kalah gitu ya teman-teman. Itu fungsinya sekam. Jadi hanya meredam saja untuk pertumbuhan ini, dan juga membuat akar yang di bawahnya jadi adem. Jadi ketika musim kemarau, ketika kita siram itu, bagian bawah ini tetap basah lembab, nggak kekeringan ya. Akar tetap bagus, dan ini sudah siap dipotong pendek lagi, dibikin percabangan. Terusan yang topnya mana, ini tinggal dipilih. Dan lihat, lebih cepat bengkak dan ngebelimbing ya teman-teman. Untuk batangnya nih lebih ngebelimbing, cepat gede ya, karena itu tadi, bagian bawahnya akarnya tetap adem walaupun di musim kemarau, mau apalagi kalau musim hujan ya, pasti kan kehujanan terus, adem dia bawahnya. Musim kemarau juga nggak kekeringan gitu, karena terlindung oleh sekam ini gitu teman-teman. Untuk tips ground anting putri agar cepat gede, sebetulnya untuk menahan pertumbuhan akar di bawah kita juga bisa pakai plastik mulsa ya, pakai plastik mulsa tutupin, atau wet mat ya, itu juga bisa. Tapi saya milih sekam karena itu tadi meredam dan ngademin akar. Jadi adem itu akar itu jadi adem ya, yang di bagian bawah, jadi tetap subur pohonnya. Gitu saja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai.